Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Hari ini kami merasa bersyukur bahwa keadaan tubuh sehat diberkati Tuhan. Kita semakin hari semakin dikuatkan, semakin hari semakin semangat. Dan setiap hari ada berkat-berkat yang dicurahkan bagi kita. Bapak Ibu kasih saudaraku yang kami kasihi, hari ini saya akan angkat tema orang yang berjalan dengan Tuhan makin lama makin kuat. Dibaca dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-7. Mereka berjalan makin lama makin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu kekasih, fakta membuktikan bahwa orang yang berjalan lebih lama, makin lama akan mengalami kelelahan. Dan dia pasti tidak akan mampu untuk menguasai dirinya, Bapak Ibu. Namun kenyataannya banyak orang-orang yang kelelahan ya dalam menjalankan pertandingan, dalam menjalankan pekerjaannya. Itu ada sehingga hidupnya akan mengalami kegagalan. Hidupnya tidak memiliki prioritas yang jelas. Ya, ada kata masa depan suram, masa depan yang tidak memiliki harapan. Lantaran apa? Karena orang-orang itu mengalami kelelahan dalam menjalani pertandingan dalam kehidupan. Bapak Ibu kekasih, salah satu cita-cita kita kalau kita memiliki keberhasilan, masa depan yang penuh dengan harapan, berkat melipat dewan syukur, berkat-berkat yang luar biasa. Namun saudaraku, saya pada hari ini menjelaskan ada 3 hal pokok penting kenapa kita gagal, kenapa kita ini tidak sampai kepada pertandingan yang terakhir. Banyak orang-orang yang mengalami kelelahan dalam menjalankan pertandingan kehidupan. Itu ada 3 faktor yang membuat kita gagal dalam kehidupan. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama karena kita malas. Nah, kita malas. Saudaraku, kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Dikatakan, belajarlah kepada semut, hai pemalas. Kan gitu katakan. Dan dikatakan, pergilah, belajarlah kepada semut. Ya, walau perhatikanlah langkah hidupnya, walaupun tidak ada pemimpinnya, tapi dia bijak di dalam menentukan langkah. Yang pertama, karena kita malas, sehingga kita menjalani hidup, sehingga timbul kelelahan kita. Akibat kita menunda-nunda pekerjaan, akibat kita ini bermalas-malasan, sehingga tanpa sadar perencanaan-perencanaan yang baik, cita-cita yang seharusnya kita sudah proyeksikan, kita setting dengan program yang luar biasa, itu tergelengklai dengan sesuatu yang sia-sia. Maka itu saudaraku, untuk merespon cita-cita kita, agar hidup kita tidak mau rugi, ayo kita lakukan semua hal-hal yang untuk menunda-nunda waktu itu. Kita akan bangkitkan kembali citra diri kita. Sebab itu jangan sampai kita memiliki sifat yang ogah-ogahan, tetapi sebaliknya ayo kita semangat, kita bertindak dengan sungguh-sungguh tulus untuk sesuatu yang baik di masa depan yang penuh dengan harapan. Kita punya talenta, punya potensi, punya harapan. Hei pemuda, hei pemudi, saudara-saudara kami terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki hal yang sungguh luar biasa. Tuhan sudah berikan buat kita semua ide-ide, semua kemampuan-kemampuan, bahkan talenta yang Tuhan sudah berikan. Itu merupakan modal utama bagi kita. Ayo kita kembangkan, jangan kita ini malas. Nah, oleh sebab faktor yang pertama, lantaran malas, hidup kita tidak punya goal untuk melangkah ke depan. Sehingga bayang-bayang kemiskinan, bayang-bayang tell me, telat mikir. Sehingga ketika kita lihat saudara-saudara kita, teman-teman kita sudah mencapai top form, justru malah kita masih leye-leye, limbe-limbe, bahkan tidak memiliki satu tujuan hidup yang jelas. Nah, untuk itu saudaraku, itu yang pertama karena malas. Orang yang malas justru tidak memiliki harapan dalam hidupnya. Dan saya yakin ujung-ujungnya akan mengalami kemiskinan. Saudaraku yang kami kasihi, apa yang dapat kita lakukan selanjutnya? Yang kedua,
Karena apa? Sehingga kita timbul kelelahan. Sehingga dalam menjalani hidup kita akan mengalami kegagalan. Yang kedua, karena salah dalam menjalani hidup. Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan pada manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Dia akan diumpamakan seperti apa, saudaraku? Sekam yang ditiup oleh angin. Ketika angin datang, dia dihalau. Dan saudaraku, itu tidak membawa dampak yang positif. Lantaran apa? Pendek kata, kita ini salah berpikir, ya. Saudaraku, kita senantiasa tidak memiliki damai sejahtera. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kemampuannya, kekuatannya. Saudaraku, kalau hidup kita salah memilih di dalam menjalani hidup, ya, cita-cita tidak optimis, ya, sekolah tidak optimis, ya. Kalau kita dikasih kesempatan untuk sekolah ataupun dikasih peluang orang tua, kita pergunakan dengan sia-sia. Kita bolos, kita di tempat ke game atau ke tempat-tempat yang membawa tidak dampak yang bagus, saudaraku. Namun seharusnya hidup harus senantiasa dirubah. Hidup kita harus punya program yang jelas. Hidup harus mempunyai aplikasi yang jelas, ya. Potensi yang baik yang dapat kita terima dari Tuhan, dari orang tua yang sudah memberi semua sarana-sarana itu, kita pergunakan dengan baik. Jangan disalahgunakan, saudaraku. Maka itu marilah, lantaran kita menjalani kehidupan, itu bisa rusak. Apa sebabnya? Hubungan pergaulan yang tidak baik. Ya, pergumulan yang tidak baik merusak kebiasaan yang baik. Maka itu hari-hari ini ada banyak teman-teman kita yang ngajak minum-minum, ya, minum-minum mabuk, ya. Kita nggak kuliah ke tempat-tempat dugem, ke tempat-tempat orang nakal, ke tempat-tempat glamor yang istilahnya berangkat malam pulang sampai pagi, ya. Dan dikatakan bahwa itu semua tidak menguntungkan jati diri anak-anak muda. Makanya firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9, ya. Dengan gerangan apakah anak muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih kalau tidak menjaganya dengan firman Tuhan. Mari saudaraku, lindungi kita dengan firman Tuhan. Taatlah beribadah. Dan untuk itu, jangan sampai hidup kita salah karena menjalani hidup yang salah. Saudaraku, kita memuji Tuhan yang terus-menerus. Seringkali kita ini seharusnya menyenangkan Tuhan. Namun kadang-kadang kita tidak membawa dampak yang positif, ya. Hidup yang tidak membawa sukacita dalam hidup kita. Tiap hari ada pertentangan, tiap hari ada pertengkaran keluarga, tidak damai sejahtera, membawa hawa yang mengecewakan. Maka daripada itu, saudaraku, poin yang kedua, ketika kita salah menjalani hidup, ya, ketika berkat-berkat melimpah yang diberikan bagi kita, kita pergunakan untuk hal-hal yang nggak baik, untuk membeli miras, untuk membeli obat-obatan terlarang, untuk hubungan-hubungan di luar Tuhan yang jauh, ya. Maka itu saudara kembali, saudaraku, jalani hidup yang baik, ya. Jangan hidup yang sembrono, ya. Di luar Tuhan hidupmu tidak akan enak. Di luar Tuhan hidupmu akan binasa. Dan yang jelas, mari Tuhan katakan Matius 11 ayat 28, marilah datang kepadaku hai setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Saudaraku kasih, rekan-rekan yang kami muliakan, mari jangan kita salah dalam menjalani hidup. Tetaplah berbalik kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan tetap masih pegang, mau membuka tangan untuk menerima kita. Saudaraku yang ketiga, kenapa banyak orang yang mengalami kelelahan dalam menjalani pertandingan kehidupan? Yang ketiga adalah karena kehabisan kekuatan. Perhatikan, karena kehabisan kekuatan. Saudaraku yang kekasih, dikatakan bahwa kita sebagai orang yang senantiasa dekat kepada Tuhan, kita diperingatkan hati kita untuk senantiasa menjaga di dalam kasih Tuhan. Sering kita pada zona kelelahan, Bapak Ibu. Sering kita pada zona di mana kita tidak mampu bangkit lagi dalam keterpurukan kita. Akibatnya apa?
Lantaran apa? Sebab kita memiliki cara hidup yang tidak mengandalkan Tuhan. Kita senantiasa membuang banyak energi. Yang kita buang energi kita bukan untuk hal-hal baik, untuk hal-hal rohani, tidak. Tetapi justru hal-hal jasmani. Hal-hal yang tidak terfokuskan dalam hidup. Hal-hal yang semata-mata hanya aksesoris yang kita banggakan. Ya. Bapak Ibu kekasih, marilah. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, biarlah kita ini senantiasa diberkatilah orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang hidupnya, yang senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apapun yang dia kerjakan, itu pasti berhasil. Saudaraku, diumpamakan dia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang senantiasa tidak berhenti mengeluarkan buahnya pada musimnya. Bahkan dia katakan, apa saja yang dikerjakan pasti berhasil. Nah, saudaraku yang kekasih, marilah kita kembali balik kepada jalan ilahi. Jangan kita buang energi kita, stamina kita. Semua fasilitas yang kita dapatkan dari Tuhan itu merupakan aset berkat yang Tuhan nyatakan. Saudaraku, di hadapan kita ada banyak tantangan pergumulan. Di hadapan kita ada banyak masalah problem yang senantiasa membuat jarak kita datang pada Tuhan itu menjadi terhambat. Tapi Tuhan mau jangan sampai kekuatan kita terbuang sia-sia. Untuk itu marilah Tuhan mau berharap supaya hidup kita diproteksi untuk mengerti rencana Tuhan. Dan marilah saudara, agar kita berjalan kepada Tuhan makin lama makin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Kekasih kaum muda, remaja yang Tuhan kasihi, kita diumpamakan seperti anak panah yang siap dipanahkan kemanapun tujuan si pemanah ini akan diberikan tujuan yang baik. Kemana sasarannya harus kita arahkan. Jangan kita menjadi anak panah yang sembarangan memanah kepada sesuatu yang tidak jelas. Tetapi saya yakin, marilah kita jadi orang yang sungguh-sungguh memiliki potensi dalam hidup. Nah, banyak orang mengalami kelelahan, Bapak Ibu. Ya, orang yang berjalan datang kepada Tuhan makin lama makin kuat. Jadilah kita seorang yang perkasa. Jadilah orang yang berpotensi. Jadi orang Kristen yang menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi saksi, menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tetapi jangan sampai, ingat, ada tiga hal pokok penting. Kenapa kita gagal? Sehingga banyak orang-orang mengalami kelelahan dalam menjalani pertandingan kehidupan. Yang pertama adalah karena mereka malas. Yang kedua apa? Karena salah memilih jalan hidup. Yang ketiga apa, saudaraku? Karena kehabisan kekuatan. Itulah, saudaraku, alasan utama bagaimana kita seringkali melakukan ini. Sebagai sahabat Allah, saya mengingatkan, mari kita merubah sistem suasana yang kita dapat diterima tadi. Jangan pakai kekuatan dan akalmu. Berserahlah kepada Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan memberi damai sejahtera di masa depan yang penuh dengan harapan. Hari ini, saudaraku, saya yakin terlalu percaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita.